Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang saya banggakan dan saya sayangi, selamat pagi, good morning. Semoga kalian selalu dalam kesehatan, keselamatan. Mari sebelum kita mulai KBM Daling ini, kita baca doa Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita minta, kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu, Allah ijabahi, terutama sehat zahir dan batin. Alamiatus salama wa afiyah wa syihata wa rahmah wa barakah. Sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran materi sosiologi ini. Kita sampai pada pembahasan tentang teori perubahan sosial. Kalian buka LKS halaman 15. Nah, sebelum itu saya jelaskan, saya akan segarkan kembali ingatan kalian. Penjelasan saya di pertemuan yang lalu tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Tentu masyarakat selalu berubah dinamis seiring dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan budaya tanpa berhenti. Kecuali kalau sudah meninggal, lama masih hidup, otak masih jalan, maka perubahan-perubahan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia terus berubah. Tentu dalam perubahan itu ada faktor yang mendorongnya, tapi juga ada faktor penghambatnya. Semua itu merupakan salah satu hal yang perlu kita sikapi dengan bijaksana, bahwa tidak semua jalan itu halus seperti jalan tol. Kadang-kadang kita juga menemui jalan yang rusak, kadang-kadang naik, kadang turun. Itulah hidup kita, selalu diwarnai dengan dinamika kehidupan. Dan semua itu akan sangat bermanfaat kalau kita mau belajar dari kehidupan dan pengalaman hidup kita. Gitu ya. Nah, tentu untuk yang lebih jelasnya bahwa dengan masyarakat berubah, masyarakat berkembang akan menghasilkan karya, produk. Di sini yang saya maksud adalah produk manusia itu berupa kebudayaan. Apa saja, baik budaya fisik, pembangunan gedung bertingkat, ya kan? Alat transportasi yang canggih, ya kan? Digital dalam bidang informasi, itu semua perubahan fisik. Sedang perubahan psikis, perubahan rohani, bagi kita sebagai umat Islam, bertambah iman kita, bertambah takwa kita kepada Allah, sehingga hidup kita selalu diwarnai dengan apa? Kebahagiaan, mensyukuri nikmat, ya kan? Dan kita juga mengalami masa-masa tumbuhnya kepribadian yang baik. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang nomor 6, teori-teori perubahan sosial. Karena sosiologi sebuah ilmu aplikatif, ilmu terapan, maka dalam sosiologi yang ditampilkan fakta, kejadian, fenomena. Jadi sosiologi bukan hal yang bersifat etis, bukan yang bersifat moral, bukan baik dan buruk, bukan. Tapi sosiologi ilmu yang membahas tentang masyarakat dan dinamika masyarakat. Fakta-fakta di lapangan, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Apakah itu masalah-masalah yang berhubungan dengan alam, ada yang terencana, ada yang tidak terencana, gempa bumi, tanah longsor, pandemi corona yang melanda dunia, itu gejala, itu adalah contoh-contoh fakta kejadian di lingkungan kita. Tapi juga fakta-fakta terjadinya masalah sosial. Apa masalah sosial itu? Ada kenakalan, ada pengangguran, kemiskinan, ya kan? Kebodohan, ya kan? Itu semua masalah-masalah yang berkaitan dengan sosiologi. Namun demikian, tetap sosiologi membutuhkan teori. Sebab teori itu dasar bagi setiap ahli dalam bidang kemasyarakatan, ahli dalam sosiologi untuk membuktikan, ya kan? Untuk membuktikan bahwa ilmu yang dia miliki itu relevan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Maka dalam sosiologi ada beberapa teori. Ya. Yang pertama teori siklus. Teori siklus. Yang kedua teori perkembangan atau linear. Yang ketiga nanti akan kita bahas macam-macam secara detail. Apakah itu teori siklus? Apakah itu teori yang bersifat linear? Baik. Kita mulai yang pertama dengan teori perubahan secara siklus. Menurut teori siklus, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, di dunia, ya kan? Itu selalu dalam tahap apa? Tahap di mana kejadian perubahan itu terulang kembali, berulang-ulang. Seperti per, tahu per kamu ya? Per itu loh, dari bawah ke atas, nanti bawah lagi ke atas, bawah lagi ke atas, seperti dalam buku kamu. Maka dalam masyarakat juga akan dimulai dari titik terendah perubahan itu. Di manakah itu? Dalam masyarakat primitif. Kemarin sudah saya singgung kan? Masyarakat dibagi menjadi 3. 1 masyarakat primitif, 2 masyarakat tradisional, yang ketiga masyarakat modern atau masyarakat maju. Dari masyarakat primitif yang kehidupannya selalu berpindah-pindah, dalam bahasa yang lain nomaden namanya. Orang gunung, orang hutan, bukan orang hutan kera, bukan. Orang hutan itu orang hidup di hutan. Mereka berpindah-pindah dari setempat ke tempat lain. Dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang-orang primitif selalu menggunakan apa? Menggunakan alat-alat tradisional. Ya, tidak mengenal apapun teknologi kecuali benda-benda mati. Mereka memburu binatang hutan dengan panah, ya kan? Mereka tidak mengenal itu daging digoreng, dibumbuin, tidak mengenal. Ya daging mentah. Ya kan, dia butuh penghangat di malam hari atau dalam udara yang dingin, dia akan menciptakan api dari apa? Digesekkannya 2 batu, ya kan? Ini primitif. Jadi mereka belum punya kemampuan berpikir yang jernih. Dia hanya mengandalkan insting. Daya instingnya luar biasa. Nah, dari titik yang terendah primitif itu
naik ke masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang menetap hidupnya. Biasanya kita kenal dengan masyarakat pedesaan. Di masyarakat tradisional ini mereka sudah menetap dalam teritorial tertentu, dalam wilayah tertentu. Namanya adalah pedesaan. Dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka masyarakat tradisional ini adalah apa? Memperdayakan, mengolah alam di sekitarnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang tujuan tanaman itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Bertani, menanam padi, palawija, buah-buahan, ya kan? Ada yang di bidang nelayan, dia menangkap ikan, membuat kolam ikan, ya kan? Ada yang berkebun, ya kan? Ada yang beternak. Nah, kegiatan-kegiatan mata pencarian pokok di bidang pertanian inilah salah satu kehidupan masyarakat pedesaan. Meskipun sifatnya masih tradisional, namun masyarakat tradisional sudah mengembangkan kemampuan akal. Mereka menciptakan sesuatu yang mempermudah untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Contoh, orang-orang di nelayan membuat perahu yang sederhana untuk apa? Untuk berlayar. Dia membuat jala, jaring, pancing sederhana untuk menangkap ikan. Sudah tahu teknologi, meskipun masih dalam taraf sederhana yang dikendalikan oleh tangan-tangan manusia. Bapak-bapak petani, mereka mengolah ladangnya dengan tenaga manusia, membajak dengan ditemani saudaranya kerbau dan sapi. Dan mereka giat bekerja, mulai pagi sampai sore. Bahkan dia untuk sholat saja di sawah. Dan masyarakat tradisional juga sudah mengenal baca, tulis, hitung. Ya. Sudah bisa apa? Sudah bisa berkembang pada tingkat tradisional tertentu, medium tertentu. Masyarakat tradisional sudah mengerti akan transaksi jual beli. Meskipun sifatnya masih barter. Barter itu apa? Hijau langgon, ya, tukar barang. Contohnya ada seorang yang punya hasil tanaman jagung, kebetulan tetangganya punya hasil tanaman padi, maka ditukar padi dengan jagung, namanya barter. Jadi belum punya transaksi jual beli dengan mata uang, belum. Ini kan barter. Kemudian berkembang masih tradisional, sudah mengenal apa yang namanya itu transaksi melalui mata uang, ya kan? Meskipun tempatnya tidak menetap, di mana ada kerumunan orang, di situ ada pedagang tradisional, pertigaan jalan, ya kan? Tempat-tempat strategis bertemunya banyak orang, di situ ada jualan-jualan. Inilah dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tradisional. Masih menggunakan tenaga manusia. Meskipun demikian, orang-orang pedesaan juga mempunyai apa? Mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau ada berita yang mengatakan habisnya hutan, terbakarnya hutan, hilangnya sumber daya laut karena perambah hutan dan juga para nelayan, itu salah. It is wrong. Not true. Yang betul adalah bahwa justru masyarakat tradisional, apakah nelayan, petani, atau orang yang pinggir hutan, dia justru menjaga lingkungan. Dia kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup mencari ikan, dia pakai pancing, dia pakai jala. Tidak akan mengambil ikan yang kecil, dia kembalikan ke habitatnya. Untuk apa? Agar supaya sumber daya laut ini tidak habis untuk anak cucunya. Kalau dia di hutan hanya mengambil ranting-ranting kering, tidak mungkin dia membagi gergaji mesin, tidak mungkin. Maka kalau ada hutan gundul, itu bukan orang desa, bukan perambah hutan, itu orang-orang yang kaya di kota yang ingin mengeksploitasi daripada hasil hutan.
Nah, dengan demikian maka paling tidak Anda sudah memahami bedanya masyarakat primitif dengan masyarakat tradisional. Oke, kita masih bicara masalah teori siklus dalam kehidupan masyarakat. Dari titik nol primitif naik ke masyarakat tradisional. Bedanya apa? Kalau primitif, dia hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, satu, ya kan? Yang kedua, mata dari hidup mereka juga mengikuti alam. Di situ ada binatang-binatang di alam itu, di hutan itu, dia hidup di situ. Rumahnya juga sementara, maka rumahnya asal-asalan. Kalau sudah di hutan itu habis binatang-binatang buruannya, dia pindah lagi. Itu masyarakat primitif. Nah, kemudian naik menjadi masyarakat tradisional. Di mana bedanya? Masyarakat tradisional atau pedesaan sudah menetap hidupnya, sudah punya mata pencarian pokok yang baku, sudah menghitung baca tulis. Nah, tahap yang ketiga paling tinggi, jadi primitif naik ke atas, tradisional naik ke atas lagi. Itulah masyarakat maju. Apa pengertian masyarakat maju? Maju bisa dikenal dengan masyarakat modern. Menurut Tonis dinamakan dengan Gesellschaft bahasa Belanda. Masyarakat maju adalah masyarakat yang dimana orang-orangnya, ya kan, itu mengandalkan sumber daya manusia, menggunakan ilmu dan teknologi. Maka hidup mereka di perkotaan. Semua yang dia kerjakan terprogram, terencana dengan baik. Tidak seperti di tradisional, nyantai, ya kan? Banyak waktu luang digunakan untuk main-main, ya kan? Tapi di masyarakat maju tidak. The time is very interesting. Waktu bagi masyarakat penting. Maka di sana ada slogan, the time is money. Waktu adalah uang. Maka dalam manajemen mengelola waktu itu menit per menit, jam per jam diprogram sehingga dia tahu hasilnya. Maka kalau Anda lihat orang di kota itu baru jalannya sudah beda anak-anak. Coba duluan wong kutha. Melaku cepet asik. Bahkan untuk menyapa orang no. Gak gelem nyopo. Di desa mlakune diseret ketemu kanca. Hai bro, yuk ngopi, jagongan, ngerumpi, ya kan? Malamnya begadang. Kalau orang kota tidak, dia bangun tidur langsung persiapan untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya. Setelah itu dia sarapan pagi ala kadarnya, ketemu anak-anaknya langsung berangkat. Baik kantor ya kerja bagi orang tua di kota. Anak-anaknya juga sama kayak awakmu. Kon kabeh daling malah waktu munggo dolan-dolan keluyuran ben-bengi ra jelas tujuane. Ingat, jangan bergerombol, jangan berkerumun. Karena di masa pandemi corona ini orang-orang yang berkerumun akan sensitif, terpengaruh, tersuspektif, ya, terjangkit oleh virus corona. Jaga masker, ya kan? Cuci tangan dengan sabun. Tapi faktanya apa yang terjadi? Masa tradisional umumnya mereka cuek, masa bodoh, malah ada kesan begini, alayi wong sakit ning Gusti Allah sing maring ya. Yen matilah mati. Nah, itu orang bodoh namanya. Orang yang bukan ahlinya sudah ngomong. Ya kalau kita kembalikan semua takdir Allah itu tauhid, ilmu tauhid, tapi syariatnya, syar'inya kamu harus patuh pada hukum. Hukum apa? Hukum Islam yang ditegakkan oleh negara yang menganut agama Islam. Atiullah ati Rasul walil amri minkum. Nah, kowe ora gelem ngikuti aturan yang dicanangkan pemerintah, pakai masker, social distancing, ya, menjaga jarak dari kerumunan, cuci tangan.
kamu sama dengan tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Banyak di desa itu. Di kota, mereka umumnya kalau sudah mendapatkan perintah untuk tidak, ya kan, keluar rumah, untuk tidak pakai masker, dia disiplin. Ini bedanya. Ya, mengapa Indonesia terus bertambah, ya kan, terjangkitnya virus corona? Kenapa? Karena kebiasaan kita itu suka menyepelekan, meringankan. Maka banyak suspektif justru bagi kerumunan masyarakat yang tidak disiplin. Nah, kembali kepada masyarakat modern, yaitu masyarakat yang tinggal di perkotaan. Perkotaan itu bisa pusat ibu kota, pusat provinsi, itu masyarakat potret masyarakat modern. Dekat dengan kekuasaan, dengan industri, ya, berhubungan, transportasi, ya, perdagangan. Dan mereka semua satu menggunakan akal pikirannya untuk menjawab setiap tantangannya. Maka orang di kota selalu menjaga segala yang dimilikinya untuk kemanfaatan yang jelas. Waktu bagi mereka sangat penting. Ya, maka di kota satu hidup di perkotaan, yang kedua menggantungkan segala kehidupannya apa? Bukan dari alam seperti orang-orang di pedesaan, tapi sudah mengandalkan resources, sumber daya manusia yang berkualitas. Ini tantangan bagi kalian. Kalian ini santri TPS harus punya idealisme yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Macam-macam tentu, ada yang cita dari ustadz, dari kiai, jadi dokter, jadi insinyur. Itu harus Anda raih. Syaratnya apa? Perjuangan. Maka singgung dalam bahasa Jawa, if you successful, you must to study hard. Impossible, you silent, you success. No. do and do it. Kerjakan semuanya. Tentu dalam perjuangan membutuhkan pengorbanan. Apakah cukup itu, Pak? Tidak. Harus selalu berdoa. Jadi imbang. Kita berikhtiar, kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya kan? Seperti kalian ini berusaha memperbaiki diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya kan? Belajar dengan keras, ya kan? Prihatin, tapi juga harus selalu taat beribadah. Kalau kita berusaha dan berdoa secara sinergis, maka pasti akan memperoleh keberhasilan. Dan kebenaran itu akan menjadi buah dari perjuangan kamu. Kowe kepenak nang saiki, apa-apa njaluk keturutan, ya kan? Njaluk montor tukokne montor. Njaluk HP sing apik tukokne HP apik, baju-baju. Kamu diberi itu semua, jangan kau anggap bahwa itu permanen. Suatu ketika jika orang tuamu sakit, apalagi meninggal, kamu sendirian, jika kamu tidak siap mulai awal untuk membangun dirimu harus mandiri, kamu akan susah jika orang-orang yang kamu cintai sudah tidak menemani kamu. Maka bagi orang mondok, bersabarlah, prihatin, belajar, berdoa, ibadah, jangan lupa sholatnya. Maka kelak kamu akan memperoleh kebahagiaan. Nah, kembali pada teori siklus tadi. Jadi teori siklus adalah teori yang di mana perubahan sosialnya selalu berulang-ulang. Dari bawah ke atas turun lagi ke bawah, ke atas lagi, terus dari masyarakat primitif menuju masyarakat tradisional, masyarakat maju, nanti kembali lagi kepada masyarakat yang di bawah. Nah, tokoh-tokoh teori siklus ini seperti kita lihat misalkan adalah Oswald Spengler, ya kan? Pieter Sorokin, Arnold Toynbee.
Dan itu kamu baca sendiri, tidak saya bacakan. Itu tokoh-tokoh yang menginspirasikan teori siklus. Oke. Yang kedua, teori perkembangan linier. Kalau tadi teori siklus yaitu berulang-ulang perubahan dalam masyarakat itu dari primitif, tradisional ke modern. Sekarang yang kedua, teori perkembangan linier. Namanya linier, satu arah titik tertentu sebagai tujuan seseorang atau masyarakat itu. Dalam bahasa lain, teori ini berpendapat bahwa perkembangan, perubahan dalam masyarakat itu dapat diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Jelas. Jadi kalau Anda belajar supaya Anda bisa lulus nantinya, bisa naik, bisa lulus, bisa lanjutkan ke perguruan tinggi, ya, bisa mencapai cita-cita sampai pada tujuan kamu secara lurus, tidak harus melalui lingkaran seperti teori siklus. Ini kalau dalam gambar itu panah yang menuju ke sana. Dari masyarakat primitif naik ke masyarakat tradisional, naik lagi sampai titik tujuannya adalah masyarakat modern. Nah, itulah anak-anak teori-teori dalam perubahan sosial. Nah, dalam teori perkembangan linier, ada beberapa teori yang mendasarinya. Jadi teori linier itu ada beberapa teori. Yang pertama teori evolusi. Yang kedua teori revolusi. Ya, jadi teori evolusi dan revolusi itu adalah merupakan teori yang tergabung dalam teori perkembangan linier. Baik, kita coba analisis tentang teori-teori ini. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi itu berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap berkembang. Atau bahasa lain, teori evolusi, teori perkembangan yang terjadi di masyarakat secara bertahap atau perlahan. Itu teori evolusi. Jadi teori ini umum dipakai oleh manusia. Sebab apa? Sebab tidak memaksakan, tidak mengekang, tapi menyesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri. Jadi secara harmonis teori ini mampu untuk menjawab semua tantangan bagi setiap orang. Karena apa? Dia prosesnya bertahap. Dari yang paling bawah, naik tangga itu adalah naik ke jenjang di atasnya, naik lagi. Kalau kita ingin mengambil pohon kelapa, kalau kita nggak mau naiki tangga atau kayu itu dengan bertahap, kita akan jatuh. Ya kan? Hidup juga begitu, prosesnya bertahap, prosesnya berevolusi. Dari yang paling rendah menuju di atasnya, dan di atasnya. Dalam masyarakat biasanya mulai dari saat maju, primitif, ke arah saat maju, tradisional, lalu menuju ke masyarakat modern. Tapi bertahap, terprogram, terencana dengan baik. Sehingga tingkat kesalahan itu bisa diminimalisir. Max Weber, tokoh sosiologi, melalui teori evolusinya, ya. Jadi Max Weber itu adalah tokoh teori evolusi. Menurut Max Weber, melalui teori evolusinya berpandangan bahwa masyarakat berubah secara linier dari masyarakat yang diliputi pemikiran mistik dan tahyul. Anda ingat? Pemikiran mistik dan tahyul itu adalah pemikiran yang didasari kepada insting dan kepercayaan kepada hal-hal yang gaib. Bisa banyak itu anak-anak kepercayaan yang tidak masuk akal. Contohnya ada falsafah banyak anak banyak rezeki, ya kan? Ya kan? Makan tidak makan, yang penting kumpul.
alon-alon wae. Itu termasuk mitos, termasuk mistik. Atau mungkin ketika anaknya sakit lalu dia minta pada seorang dukun untuk mengobatinya, bukan ke dokter, karena dukun dianggap sebagai ahli dalam menyembuhkan penyakit, ya kan? Kalau ada orang sawanen, dia akan berpikir, tadi punya kesalahan itu kepada roh gaib, karena pada saat lewat di tempat itu dia tidak ngomong permisi mbah kan gitu, amit-amit mbah putune nderek langkung, goro-goro itu sawanen. Lah sawanen itu secara medis dokter nggak tahu, tapi itu diyakini sebagai salah satu keniscayaan bagi orang tradisional bahwa orang sawanen itu mesti pernah nyalai aturan-aturan dari leluhurnya yang berkaitan dengan paham animisme, dinamisme. Nah, yo faktanya yo waras lah. Contohnya ini, ada bayi yang menangis yang malam nggak berhenti, akhirnya dibawa ke dukun bayi. Dukun bayi lalu mengatakan, "Duk, anakmu mbak ini mbok jak yang di." Nah, ibu yang jawab, "Nggih, Mbah Dukun, kula ajak mriko lho tenggene Mbah Buyute." Lah nglewati wit gede tau dak, Nduk? Nggih, ya wis amit-amit kowe dereng Mbah iku marai kowe sawanen anakmu. Loh, bahasa ini bahasa konkret sering dibicarakan oleh dukun bayi. Nggih to, Mbah? Iya, bab yang wit tengah sawah iku ana sing nunggu, Mbah. Kowe kudu amit-amit, Mbah, putune derek langkung. Oh ngoten nggih, Mbah. Iya. Terus pripun, Mbah? Ini gak apa-apa, aja kuwatir. Kuwi tak gawani ya kan, njet apa barang-barang popok ning jelali, jupo lemah perapatan sithik. Ulu kucing. Wes susah anak. Sekarang mungkin dulu kalau cari lemah perapatan akeh. Ya iki perempatan jalan aspal kabeh, pasir semua. Nah, itu mistik namanya. Itu pemikiran tahyul. Orang mati bisa hidup pocong. Nah, itu juga tahyul. Nah, menurut Max Weber, orang-orang yang punya pemikiran linier dari masyarakat yang diliputi mistik dan tahyul itu menuju masyarakat rasional, ya, bertahap. Nah, kepercayaan yang tertanam kuat di masyarakat karena faktor tahyul dan mistik itu lambat laun karena pendidikan sudah mulai masuk ke dalam masyarakat tingkat bawah, mulai terbuka, ya, mulai sadar bahwa yang namanya gangguan yang dialami itu tidak selamanya dipengaruhi oleh mistik. Contohnya apa? Anak sakit. Maka dengan kesadaran diri bahwa anak yang sakit harus diobati, bukan lagi ke dukun, tapi juga ke dokter. Mengapa? Karena dokter mempunyai keahlian di bidang medis, bisa mengobati, bisa memeriksa, mendiagnosis, dan menterapi pasien. Dan dia sadar, ternyata ya semua dari Allah. Bukan dokter itu bisa menyembuhkan, enggak, perantara. Nah, dari kejadian kepercayaan tidak lagi mistik, lalu dia mulai percaya pada medis dan dokter. Ya faktanya setelah dikasih obat, demamnya turun, panasnya turun, batuknya. Nah, perubahan ini dari masyarakat yang percaya kepada tahyul dan mitos menuju ke masyarakat yang menggunakan akal dan pikiran, itu namanya perkembangan sosial secara linear. Paham ya anak-anak? Gak sulit sosiologi itu, asal mau belajar bisa, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada beberapa teori tentang apa? Teori evolusi. Jadi dari evolusi itu punya teori-teori. Ada 3. 1 unilinear theories of evolution,
Yang kedua, universal theories of evolution. Dan yang ketiga, multi-layered theories of evolution. 3 macam teori ini akan kita jabarkan. Baik, yang pertama, teori evolusi yang bersifat unilinear theories of evolution itu, ini pelopornya Auguste Comte. Ingat, nek jenenge Auguste Comte berarti bapak sosiologi, bukan Pak Rifai, bukan. Ada pertanyaan, siapa bapak sosiologi? Auguste Comte. Nah, Auguste Comte itu penemu teori unilinear theories of evolution. Dan disertai juga Herbert Spencer. Kedua-duanya, Auguste Comte dan Herbert Spencer ini adalah tokoh teori unilinear theories of evolution. Teori ini menyatakan bahwa manusia serta masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks akhirnya sempurna. Ini. Jadi teori ini adalah menyatakan setiap orang, kalau bicara orang bicara masyarakat, anak-anak. Bab objek sosiologi itu masyarakat atau orang. Bedanya apa? Kalau orang itu individual, masyarakat, kelompok, orang-orang. Nah, antara manusia dan masyarakat dipelajari dalam sosiologi. Tentu kalau ada orang, ada masyarakat, mesti ada produknya. Mengapa ada produknya? Karena manusia itu punya akal, punya hati, punya rasa, punya kemauan. Maka akal, hati, rasa, dan kemauan ini diaplikasikan dalam fakta yang nyata, jadilah sebuah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Maka kalau bicara masyarakat, mesti bicara individu. Bicara masyarakat, mesti bicara kebudayaan. Nah, masyarakat atau orang atau termasuk kebudayaan itu mesti mengalami perkembangan, perubahan. Tentu secara evolusi bertahap dari masyarakat yang tradisional, ya, masyarakat yang tradisional perkembangannya juga bertahap ke bentuk yang kompleks dalam arti masyarakat perkotaan, ya kan, dan akhirnya sempurna. Just dengan demikian, Auguste Comte sama Herbert Spencer mengatakan bahwa masyarakat dengan kebudayaannya mengalami perubahan secara bertahap dari tradisional menuju yang kompleks sampai kepada masyarakat yang sempurna. Yang kedua, teori universal theories of evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu. Nah, ini kebalikan dari teori unilinear evolution. Gak perlu. Wah, masyarakat berubah gak perlu, gak berkembang, gak ada gunanya. Sebab apa bagi teori ini? Kebudayaan manusia ialah mengikuti garis evolusi tertentu. Kayak teori Darwin. Teori Darwin, ya kan? Itu kan manusia berasal dari kera. Ya itu sudah. Gak perlu harus bertingkat kera semacam itu. Nah, Herbert Spencer mengatakan teori ini masyarakat merupakan hasil perkembangan di dalam kelompok homogen yang menjadi kelompok yang heterogen. Intinya apa? Intinya teori ini tidak perlu ada perkembangan dalam masyarakat. Kebalikan dari teori unilinear. Yang ketiga, multilinear theories of evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahapan-tahapan perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalkan penelitian tentang perubahan mata pencarian dari sistem berburu ke sistem pertanian mantap dan menggunakan pemupuan dan pengairan. Di tingkat ini, masyarakat selalu dalam rangka menemukan satu kebudayaan dilalui dengan proses penelitian. Jadi jelas, ilmiah, jelas,
datanya, jelas pengolahan datanya, ya kan? Sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu anak-anak. Ada 3 teori: unilinear, universal, multilinear theories of evolution. Itu anak-anak. Itu teori evolusi, ya? Teori perkembangan masyarakat secara bertahap. Yang kedua, yang terakhir adalah teori revolusi. Kalau tadi evolusi itu perubahan yang terjadi di masyarakat secara bertahap, kalau revolusi kebalikannya, bahwa tokohnya Karl Marx, ya, Karl Marx tokoh teori revolusi, ya kan, dia mengatakan bahwa masyarakat berubah secara linier tetapi bersifat revolusioner. Maksudnya apa? Maksudnya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tidak lagi bertahap tetapi cepat, langsung. Ini biasanya teori ini akan mendapati masyarakat itu yang tidak siap dengan revolusi, akan terjadi disharmonisasi, terjadi konflik, terjadi kesenjangan, terjadi berbagai bencana. Contohnya apa? Perang. Perang itu anak-anak. Di mana-mana terjadi perang, baik yang menang dan yang kalah mesti rugi. Ya memang cepat bisa dihitung dengan hari, tapi hasilnya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak, ruginya ketimbang berhasilnya. Atau mungkin revolusi perubahan alam juga banyak dampak negatifnya. Seperti ini musibah pandemi corona. Ini revolusioner. Perubahan terjangkitnya wabah corona ini revolusi, cepat. Bahkan setiap negara di dunia, bahkan Eropa sendiri sebagai negara yang mempunyai kemampuan teknologi dan pengetahuan tinggi pun tidak bisa. Tanpa disadari dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah membunuh berjuta-juta orang di dunia. Dan sampai sekarang belum ditemukan antivirusnya. Ini adalah perubahan revolusioner. Biasanya lebih banyak dampak negatifnya. Tanah longsor atau gempa bumi atau tsunami. Tsunami itu revolusioner. Perubahan begitu cepat dan dahsyat. Dalam waktu yang singkat, Aceh habis rata dengan tanah. Gak siap orang untuk mengantisipasi. Beda dengan evolusi. Inilah anak-anak, 2 teori yang saling bertentangan, tapi semuanya merupakan teori-teori yang memberikan gambaran bahwa dalam perkembangan masyarakat terjadi dinamika. Ada yang berjalan secara terencana, terprogram, terevaluasi, dan hasilnya maksimal. Seperti kalian belajar ini menganut teori apa? Teori evolusi. Dulu dari mana? TK kan? Atau PAUD sekarang ya? Dari PAUD, TK, MI, MTS, sekarang Alia, nanti perguruan tinggi, nanti S1, S2, S3. Bagi yang belajar agama, Anda santri, nanti ustadz, nanti kiai. Lah, proses perkembangan kalian itu menganut teori evolusi. Gak bisa revolusi tahu-tahu jadi kiai, nonsen, ngaji tidak tahu. Ya kan, prihatin susah, lebih banyak buka HP ketimbang baca Al-Quran. Oh, jadi pinter. Tapi itulah gurauan, itulah intermezzo. Demikian anak-anak yang sementara bisa saya sampaikan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaat dan barokah. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.